Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana wa sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita masih di bab al-wara' wa tarkus syubuhat. Bab yang ke-68 di kitab Riyadhus Shalihin ini. Bab perlunya kita ada kehati-hatian dalam beragama, dalam muamalah kita, dalam sikap-sikap kita, dalam mencari rizki dan lain sebagainya. Wa tarkus syubuhat, dan meninggalkan segala sesuatu yang ragu-ragu. Kita ini bukan umat yang ragu-ragu, karena pada hakikatnya Allah sudah cukup jelas menggambarkan kepada kita mana yang putih, mana yang hitam, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana pula yang haram. Tengah-tengah ini namanya syubhat. Antara putih dan hitam itu namanya abu-abu. Abu-abu itu dinamakan oleh agama kita syubhat. Nah, jemaah sekalian, orang beriman itu orang yang menjaga harga diri dan kualitas agamanya itu pasti tidak akan masuk di bab-bab yang ragu-ragu. Ada kehati-hatian, ada wara'. Bahkan mengkaplingkan setiap yang ragu-ragu ini haram. Sebagaimana sudah saya bahas di pertemuan yang lalu, kata Rasulullah, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Memang yang halal itu semuanya jelas dalam Al-Quran. Dalam hadis-hadis Rasulullah digambarkan sejelas-jelasnya kepada kita semua. Wal harama bayyinun, yang haram itu juga sangat jelas. Sejelas matahari terbit itu, jemaah sekalian. Tidak ada ragu-ragu lagi. Tapi memang nanti dengan berjalannya waktu ada temuan-temuan baru, Pak. Ada peluang-peluang yang kemudian kita melihat ini halal apa haram ya. Ini baik apa buruk ya. Ini namanya ragu-ragu, ma'asyar muslimin syubuhat. Nah, orang beriman itu ketika masuk di bab seperti itu, apalagi yang haram, Pak. Yang bab yang ragu-ragu seperti itu, faman waqa'a fi syubuhat wa bainahuma umurun mushtabihat, di antara keduanya halal dan haram ini tengah-tengahnya ada perkara-perkara syubhat. Faman waqa'a fi syubuhat, barang siapa terjebak, dia masuk bertemu dengan sesuatu yang syubhat, faqad waqa'a fil haram. Letakkan saja, kata Nabi, sebenarnya orang itu telah menceburkan dirinya pada sesuatu yang haram. Ini kaidah kita, Pak. Orang yang punya harga diri, orang yang menjaga kualitas iman dan kualitas agamanya, saya dalam hidup ini mencari yang jelas. Ada wara', ada kehati-hatian, dan meninggalkan yang ragu-ragu seperti itu. Ini kemarin sudah kita gambarkan pula bagaimana waraknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, hadis muttafaqun alaih, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wajada tamratan fit tariq. Nabi ini Pak, setiap ada rezeki tidak pernah nolak. Siapapun yang ngasih, apapun bentuknya, rezekinya itu baik, ya, atau rezekinya itu berkelas atau tidak berkelas, itu Nabi tidak pernah menolak, Pak. Roti gandum atau roti dari tepung tidak membeda-bedakan, siapapun yang ngasih sama Nabi pasti diterima. Sekali waktu Nabi ketemu di jalan, Pak, ada butiran korma di jalan, jamaah sekalian. Cek emannya, kata Nabi, ini kalau nggak diambil, ini makanan, kita tidak boleh mubadzir. Cuma beliau kan telah mengharamkan, Pak, pada dirinya yang namanya zakat dan sedekah itu. Apa kata beliau? Laula anni, ini Pak sifat waraknya Rasulullah. Laula anni akhafu an takuna minas sadaqati la akaltuha. Andai kata aku tidak takut bahwa korma ini dari sedekah, tentu akan aku makan. Jadi Nabi khawatir, Pak, sedekah yang ada di jalan ini, tapi korma yang ada di jalan itu khawatir di sedekahnya orang. Dan Nabi mengharamkan pada dirinya dan keluarganya makan sedekah dan zakat. Tapi kalau hadiah diterima sama Nabi. Kalau kita kira-kira bagaimana, ma'asyal muslimin? Air saja, Pak, air ya. Ini air, Pak. Ini bagus juga alat apa namanya? Dibuang anunya, Pak, biar karena ini live masalahnya, ma'asyal muslimin. Saya paham itu. Ini jelas Al-Akbar Takmin ngasih sama saya, Pak. Ya. 2 botol. Insyaallah halal buat saya, ya. Dan hasil rapat takmir, ustadznya perlu dikasih 2 botol. Ini milik saya, Pak. Tiba-tiba ada orang haus. Saya noleh begini, ya, Mas, kayak ngobrol sama panitia, sama takmir. Terus ngambil, dak pamit sama saya, Pak. Insyaallah saya akan menghalalkan, Pak. Tapi buat dia yang bersangkutan, seharusnya dia pamit sama saya, jamaah sekalian. Tidak boleh mengira-ngira insyaallah Ustadz menghalalkan, tidak boleh, Pak. Ini syubhat namanya. Walaupun airnya halal, kemasannya halal, yang memproduk juga halal, dari takmil Al-Akbar juga halal semuanya. Tapi ini secara khusus sudah diberikan kepada saya lengah sedikit, ada yang minum, Pak. Sampai bab-bab seperti itu agama kita, Pak, jamaah sekalian sangat memperhatikan. Apalagi yang jelas-jelas haram, ya akhil karim. Yang syubhat saja ditinggalkan, dan Nabi mengatakan tinggalkan yang syubhat itu, karena itu mendekati haram, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara umum Nabi memberikan arahan yang sangat indah bagi kita pada 2 hadis hampir sama redaksinya ini. Hadis yang ketiga dan yang keempat dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu, bir itu, kebajikan itu, untuk ngelihat, Pak, orang itu orang baik atau tidak, lihat bagaimana akhlaknya saja. Bir itu, kebaikan itu, husnul khuluq, itulah akhlak yang baik. Orang kalau sudah punya akhlak yang baik, Pak, menyenangkan semuanya, jamaah sekalian. Semua orang suka pada orang yang berakhlak. Santun, sabar, tidak ngamuan, kan suka semua orang baik. Husnul khuluq, orang kalau sudah kayak gitu, akhlaknya baik, kebaikan semuanya ada pada orang itu, kata Nabi. Wal ismu, dosa itu, kebalikannya nih, Pak. Dosa itu apa? Ini menarik, Nabi, Pak. Nabi tidak bicara dosa itu zina, pasti sudah, ya, dosa besar. Makan uang haram, riba, apalagi, ya, Mas sekalian, narkoba, minum minuman keras, berjudi, baik judi online atau judi terang-terangan atau offline, ya, apapun haram, jelas, Pak. Tapi ada yang sangat indah, Nabi, Pak. Kalau sampean jaga ini, Pak, insya Allah yang lainnya sampean bisa aman. Apa itu?
Wal ithmu, dosa itu, mahaka fi nafsik, segala sesuatu yang ragu-ragu ada pada dirimu, pada nuranimu, itu dosa. Jadi kalau sampean Pak ragu-ragu, ini halal apa enggak ya, tinggalkan saja Pak. Masih banyak yang halal. Ya, ini haram apa tidak ya, tinggalkan saja Pak. Ini milik saya, apa milik siapa ya? Miliknya orang, bukan milik saya. Kalau sudah jelas Pak kan pasti diambil oleh sampean kan. Tapi kalau udah ragu-ragu kayak gitu, miliknya orang, lebih baik saya tinggalkan. Sampai menemukan barang temuan Pak di masjid, jamaah sekalian, ada uang 1.000, 5.000, 10.000 Pak. Kalau itu bukan milik sampean tidak akan ngambil Pak. Takut Pak. Khawatir orang yang datang lagi mencari ma'asyal muslimin. Yang paling aman sampean boleh ngambil Pak, tapi letakkan ke takmir. Saya menemukan uang, tapi jangan dibawa pulang. Atau sampean nanti diambil disedekahkan. Iya kalau orangnya ridha untuk disedekahkan. Kalau tidak, kalau tidak lebih baik diam Pak. Kalau semua kita berpikir begitu Pak, kunci di mana saja hilang Pak, kunci mobil atau apa, sampean pada diam semua, nanti orang nyari pada tempatnya, tidak akan hilang jamaah sekalian. Nah ikhwatal iman, kata Nabi, wal ithmu mahaka fi nafsik, dosa itu segala sesuatu yang ada ragu-ragu pada jiwamu, pada nuranimu, itu dosa. Dan kalau tetap dipaksa dikerjakan, wa karihta ayyattali alaihin nas, dan kau merasa tidak suka, merasa malu kalau sampai dilihat sama orang berbuat seperti itu dosa jamaah sekalian. Jadi kalau ada perbuatan Pak ragu-ragu terus ketahuan sama orang, malu tidak kita jamaah sekalian? Pasti malu ya Mas. Apalagi dosa jelas Pak, tidak ketahuan sama orang. Tapi kalau ketahuan sama orang merasa malu, itu dosa. Ya. Inilah kaidah yang digambarkan oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara yang dimuliakan Allah, ini hampir sama dari Wabisah binti Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ji'tu tas'alu anil bir. Dari Wabisah bin Ma'bad berkata, saya pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi langsung mengatakan Pak kepadaku, ente datang bertanya tentang kebaikan ya, kata Nabi. Kultu, saya katakan iya ya Rasulullah gitu. Kata Nabi, istafti qalbak, mintalah fatwa pada nuranimu, pada hatimu. Biasanya kita kan tidak bisa membohongi diri kita sendiri Pak ya. Setiap kita Pak kalau masih ada setitik iman Pak, tahu itu Pak, ini barang saya, ini barangnya orang, ini hak saya, ini haknya perusahaan. Tahu itu Pak, tidak bisa membohongi. Walaupun peluang-peluang untuk ngambil tidak ada yang tahu Pak. Tapi nurani kita tidak bisa berbohong jemaah sekalian. Kalau masih ada begitu, berbahagialah sampean Pak. Berarti Allah masih mengkaruniakan kepada kita kebaikan. Istafti qalbak. Kalau kau bertanya tentang kebaikan, tanyakan pada dirimu, nuranimu, hatimu yang paling dalam itu. Karena fitrah hati manusia yang ada iman ini jemaah, kalian pasti menolak Pak yang namanya syubhat, apalagi haram itu. Kemudian Nabi mengatakan, albirru matma'annat ilaihin nafs watma'anna ilaihil qalb. Masya Allah, memang kebaikan itu ya akhi, ya mirbas, ya wasibah, kata Nabi, kebaikan itu, bir itu, kebajikan itu yang menenangkan jiwa dan hati kita dan nurani kita ini, ma'asyar muslimin. Memang terasa Pak ya, terasa sekali. Iya, berebut saja Pak. Kayak jemaah haji kemarin Pak, saya kalau memberikan wasiat-wasiat manasik haji Pak, saya tidak bicara tentang manasiknya karena manasiknya sudah ada banyak pembimbingnya insya Allah itu. Tapi ada hal-hal yang ragu-ragu di situ Pak. Berebut ngambil duluan, tidak mau antri, itu dosa ya, dosa Pak. Padahal ada orang sudah nunggu 1 jam lebih, tiba-tiba dia nyelonong ngambil, pura-pura ngomong sama panitia jamaah, tiba-tiba ngambil satu, dia membohongi dirinya sendiri jamaah kalian. Itu dosa kata Nabi. Dosa itu Pak, tanpa kita sadari.
Kita pingin yang lurus-lurus jamaah sekalian, yang menenangkan hati kita, kata Rasulullah. Matma'anna ilaihin nafas, watma'anna ilaihil qalb. Kalau jiwamu, hatimu dan nuranimu tenang, itu adalah kebaikan. Kebaikan. Wal ismu, adapun dosa itu, ma haka fin nafsi wa taraddudun fis sadri. Wa taraddada fis sadri. Dosa itu ketika ada keraguan-raguan, Pak, dalam jiwa. Wa taraddud, Pak. Apa taraddud jamaah sekalian? Ada kebingungan jamaah sekalian, mondar-mandir gitu. Dalam dada ini gimana ini? Gimana ini? Kalau sudah gimana-gimana, Pak, saya cari yang aman saja. Kalau diikuti gimana-gimana, itu dosa jamaah sekalian gitu. Karena sesuatu yang tidak jelas. Kata Nabi, wa in aftakan nasu aftauka. Walaupun orang enggak apa-apa, ambilin aja. Enggak. Saya punya Allah. Saya dipunya malaikat, ada malaikat rakib dan atid mencatat. Saya tidak bisa membohongi nurani saya gitu. Ini bukan hak saya. Ini bukan milik saya. Ini bukan air saya. Ini bukan kotaan nasi saya. Punyanya orang lain. Saya masih perlu menunggu dulu gitu. Luar biasa ini ma'asyal muslimin. Inilah indahnya agama kita, wara'. Ada kehati-hatian. Terlambat ya sudah terlambat, tidak apa-apa. Takdirnya terlambat. Kalau tidak ingin terlambat ya datang duluan. Kalau terlambat ya sudah nunggu. Nikmati saja, nunggunya zikir saja, Pak. Zikir saja. Atau ini kan baru haji, Pak ya. Kadang-kadang haji itu jamaah sekalian, terutama yang semi-semi plus, kan makanya prasmanan biasanya, Pak ya. Termasuk juga umroh, Pak, yang umroh sambian. Hati-hati loh, Pak, pas umroh, Pak ya. Itu kan dikasih apel habis makannya. Kira-kira apel ngambil berapa, Pak? Berapa jatahnya tiap orang? Ya 1. Besoknya pisang, berapa jatah ngambil pisang, Pak? Ya 1 biji pisang, kan begitu. Besoknya lagi buah pir, Pak. Ya 1 biji buah pir. Tidak, ini enggak, Pak. Ngambil 2 apel, Pak. Dibawa ke atas. Itu yang dibawa ke atas itu, dosa itu ya. Haknya orang, Pak. Haknya manajemen, Pak. Haknya cateringnya jamaah sekalian. Kalau mau nambah, tanyain dulu diperbolehkan tidak jamaah sekalian. Kalau diperbolehkan, orang ngasih buffet, Pak, makan di situ, Pak. Bukan makan di kamar. Buffet ya makan di situ, sekenyangnya silakan. Tapi dibawa ke kamar, itu syubhat, Pak. Ini ragu-ragu, ma'asyar muslimin. Dan kita tidak bisa membohongi diri kita sendiri. Memang madunya itu madu-madu bagus-bagus ya. Apalagi yang plus-plus itu, Pak, yang VIP ya, madu segini, Pak. Saya nanya di Bendaudnya, 1,5 real, Pak. Madu betulan jamaah sekalian gitu. Terus ngambil 3 masuk kantong, Pak. Buat oleh-oleh ke rumah. Astagfirullahaladzim. Monggo, Pak, kita istighfar ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang pernah terjadi seperti itu, perbanyak aja kita berinfak, Pak ya. Untuk mengqadha kesalahan-kesalahan kita masa lalu, ma'asyal muslimin. Itu dosa. Dosa, Pak. Dilarang oleh agama kita, ma'asyal muslimin. Ya. Walaupun orang enggak apa-apa, enggak mau. Saya takut fatwanya Rasulullah. Saya takut arahannya Allah Subhanahu wa taala gitu. Kadang biasanya orang banyak ini, Pak, ngompori kita untuk berbuat maksiat. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabili. Kalau kau mengikuti omongannya orang banyak, engkau akan sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah, Pak, yang menegur kepada kita, ma'asyal muslimin. Apalagi memang sudah tahu, Pak, barang haram yang diambil. Waduh, ini lebih dahsyat lagi, ma'asyal muslimin. Hati-hati, Pak. Tidak ada ceritanya orang ini, Pak, bisa tenang menikmati dari sesuatu yang haram. Termasuk juga yang syubhat, Pak. Yang syubhat saja begitu tegas bahasa Nabi, apalagi yang haram. Tapi sekarang, Pak, banyak orang justru mencari yang haram-haram. Memang enak yang haram, Pak. Kadang-kadang instan. Apalagi haramnya kolektif, Pak. Tahu sama tahu, Pak. Waduh. Ngemplang sana, ngemplang sini. Tidak sadar. Nanti akan punya pengaruh terhadap jiwanya, terhadap pikirannya, Pak. Dikasihkan makan pada istrinya tidak akan taat kepada suaminya. Diberikan makan pada anaknya, Pak. Anak tidak akan birrul walidain, berbakti pada orang tuanya, jamaah sekalian. Dibayarkan uang SPP sekolahnya atau kuliahnya, ilmunya tidak akan bermanfaat, ma'asyal muslimin. Kenapa? Karena dari hasil-hasil yang syubhat dan
haram, tidak ada wara', tidak ada kehati-hatian dalam mencari rizkinya Allah. Padahal berkali-kali saya menyampaikan, ma'asyar muslimin, Bapak, para pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rizki ini sudah ada kaplingannya dari Allah. Tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Sampean tinggal memaksimalkan saja Pak potensi sampean Pak. Itu pun kadang-kadang diberi banyak oleh Allah belum tentu jadi rezeki kita Pak. Jadi ngalir saja Pak. Dengan penuh kehati-hatian saya tidak akan menjadi rezeki kecuali rezeki yang diridhai oleh Allah. Mengikuti aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Saya pikir cukup jelas ini. Hadis yang kelima. Mungkin ini hadis terakhir ya. Hadis yang kelima ini menarik jemaah sekalian. Kaitannya dengan masalah muamalah perjodohan, Pak, pernikahan. Saya nggak bisa bayangkan kalau terjadi pada kita ini, ma'asyar muslimin. Abi Sirwa'ah, namanya Uqbah ibn Harith radhiyallahu anhu, annahu tazawwaja ibnatan li Abi Ihab ibn Aziz. Uqbah bin Harith ini, perawi hadis ini, bahwa dia pernah nikah, pernah menikahi bahkan Pak, sudah menikahi. Cuma belum dukhul Pak, belum masuk jemaah sekalian. Menikahi seorang putri dari putrinya Abu Ihab ibn Aziz. Fa'atathu imra'atun. Ketika nikah begitu jemaah sekalian, ada seorang wanita Pak. Yang seorang wanita ini jemaah sekalian sempat dulu menyusui siapa ini? Uqbah ini jemaah sekalian. Orang Arab Pak biasa waktu kecil itu biasa Pak disusui sama orang yang menawarkan jasa. Kayak Rasulullah Pak disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Pernah dengar kisahnya jemaah sekalian? Itu Nabi saudara sesusuan banyak Pak. Termasuk juga Hamzah pamannya. Itu selain paman juga saudara Nabi sesusuan. Siapa lagi jemaah sekalian? Syaima', seorang sahabiah namanya Syaima' juga begitu, saudara sesusuan dengan Nabi. Maka tidak boleh dinikahi. Nah ketika nikah begitu datang seorang wanita. Faqalat inni arda'tu Uqbah. Dia menyampaikan Pak kepada besannya ini Pak. Saya dulu pernah menyusui Uqbah ini. Sementara mantin perempuannya Pak juga disusui oleh ibu ini juga jemaah sekalian. Kan berarti kan sesaudara apa? Sesusuan Pak. Baru cerita setelah sekian tahun Pak. Sudah sama-sama tua baru cerita jemaah sekalian. Faqala lahu Uqbah, ma'alamu annaki arda'tini wala akhbirtini. Saya baru tahu sekarang kalau aku ini pernah disusui oleh engkau dan kau tidak pernah menceritakan kepadaku selama ini gitu. Bingung Pak si Uqbah ini jemaah sekalian. Ini Pak sudah lama. Kalau sekarang mungkin pacarannya sudah lama Pak, khidbahnya sudah lama Pak, dan suka sama suka jemaah sekalian. Bayangkan Pak. Terus ada berita bahwa istrinya itu adalah sama-sama nyusu pada satu ibu. Kan berarti sesaudara satu ibu Pak. Tidak satu rahim Pak, tidak satu ayah, tidak satu ibu, cuma pernah nyusu pada ibu yang sama Pak. Yang memberikan jasa itu. Itu dalam Islam Pak tidak boleh nikah. Karena dianggap saudara sesusuan jemaah sekalian. Faraqiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah. Maka Uqbah segera Pak naik kendaraannya menemui Rasulullah di Madinah. Fasa'alahu dan bertanya kepada Nabi, bagaimana ini ya Rasulullah? Diceritakan Pak kejadian ini. Aku sudah nikah, sudah akad loh. Bagaimana ini ya Rasulullah gitu. Apa kata Rasulullah? Kaifa wa qad qila, ya bagaimana lagi? Sudah diucapkan begitu. Apa Pak? Fafaraqaha Uqbah wa nakahat zaujan ghairahu. Allahu akbar. Kemudian sama Uqbah, perempuan ini Pak yang baru saja dinikahi, ya sudah dilepas jemaah sekalian. Kau bukan jodohku, ternyata engkau adalah saudaraku, saudara sesusuan. Dan kemudian wanita ini Pak kawin dengan laki-laki lain, jemaah sekalian. Nah ini Pak bentuk kehati-hatian, namanya wara'. Ya, mungkin kalau sekarang Pak tanya, siapa ibu ini? Jangan mencoba kalau bahasa kita mengganggu ya kesakralan pernikahan ini. Tiba-tiba ujuk-ujuk datang setelah sekian belasan tahun, puluhan tahun, likuran tahun baru datang menyampaikan begini. Tidak benar ini, tapi karena ragu-ragu,
Takut betulan begitu. Dan Nabi mengatakan, fakaifa waqad qila, ini sudah diucapkan ya Uqbah. Nanti kalau andai kata tidak, dia berdosa besar ibu ini, kata Rasulullah. Tapi kita Pak menghukumi secara zahir. Ragu-ragu, ini saudara saya sesusuan, ya sudah. Saya tidak boleh menikahi perempuan yang dianggap mahram sudah Pak, tidak batal wudhu dengan seperti itu. Walaupun ketemunya sudah sama-sama tua, ma'asyiral muslimin. Puluhan tahun, likuran tahun tidak pernah ketemu Pak. Begitu nikah, ada orang saksi. Saya dua-duanya pernah menyusui dua orang ini, jamaah sekalian. Itulah waraknya para sahabat dulu, ma'asyiral muslimin. Kalau sekarang Pak lanjut gitu Pak ya. Ya, paling neteknya paling satu tetean saja gitu atau bagaimana gitu. Tidak boleh dalam agama kita, ma'asyiral muslimin. Saudara, ditutup oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ini dari Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, hafidtu min Rasulillah, saya menghafal betul dari lisan Rasulullah, da' ma yuribuka ila ma la yuribuk, tinggalkan sesuatu yang ragu-ragu pada sesuatu yang tidak ragu-ragu. Ya, utruk ma tasyukku fihi wa khud ma la tasyukku fihi. Ambil Pak yang tidak ragu-ragu, yang ragu-ragu tinggalkan, jemaah sekalian. Apapun ini Pak, apapun ini. Dalam urusan muamalah, ya, dalam urusan jual beli, dalam apa saja ragu-ragu Pak, tinggalkan. Itu lebih tenang bagi kita. Dan itu wasiat Nabi kepada kita semua, kita tidak boleh membohongi diri kita sendiri seperti itu. Saya hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Pak, muamalah kita ini muamalah yang di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah karuniakan kepada kita semua rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakan, katsiran, wasi'an, dan nafi'an lil islami wal muslimin, dan dijauhkan Pak dari rezeki-rezeki yang walaupun banyak tapi tidak halal, naudzubillah ya. Banyak tapi syubhat, naudzubillah. Kita minta kepada Allah rezeki yang halal, banyak, luas, tapi juga halalan, thayyiban, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Monggo Ustaz, barangkali ada yang bertanya. Satu pertanyaan karena waktunya mendekati sholat Isya. Mungkin Bapak dulu yang sudah duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanya Ustadz, masalah kalau bahasa biasanya itu persen Ustadz. Bagaimana? Di persen nih Ustadz. Artinya seumpama kita itu tanpa sengaja seumpama ada rumah gitu ya dijual ya. Terus kita bilang, oh di sana ada rumah dijual. Apa? Ada rumah dijual. Kan Rumah gitu ya? dijual? Terus kita bilang sama yang punya, itu ada pembeli, kan gitu. Setelah itu kita dikasih tips Ustadz, itu gimana? Artinya diperseni lah, Ya. satu. Yang nomor dua itu masalah profesi Ustadz. Seumpama Saya jawab masalah. dulu yang pertama, saya jawab yang pertama dulu Pak ya. Selama tipnya sampean tidak narget, ya, sesuai dengan apa yang diridhoi oleh yang ngasih rumah atau yang membeli rumah, ngasihnya karena merasa bahagia dia dijembatani oleh jenengan, itu halalan thayyiban, boleh Pak. Ya, namanya itu komisi, ya, komisi tapi tidak mengikat. Dikasih, alhamdulillah, nggak dikasih ya sudah. Cuma biasanya orang yang tidak ngasih itu Pak zalim. Dia tidak pandai bersyukur kepada saudaranya. Kata Rasulullah, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Orang kalau tidak pandai mengucapkan terima kasih kepada sesama saudara yang telah dia bantu, berarti dia tidak berterima kasih, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata ngasih Pak, selama sampean tidak narget, alhamdulillah, itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup yang kedua, Pak, kasihan satu-satu Pak. yang satu itu. Nggih. Ya, maaf. Seumpama profesinya itu pengadaan Ustadz. Jadi saat membeli itu sudah sesuai harga. Artinya setelah udah maksimal menawar. Tapi setelah itu dikasih Ustadz, itu gimana? Bagaimana setelah Dikasih sama penjualnya lagi. dikasih gimana? hadiah Iya. lagi? Selama dari awal sampean tidak ada komitmen begitu, tidak ada masalah.
Selama dari awal sampean tidak target, Pak. Tiba-tiba dikasih lagi, ya alhamdulillah. Rupanya dia banyak untungnya, nambahin kepada kita, alhamdulillah. Ya, kalau ini dari Allah Subhanahu wa taala. Yang repot, Pak, jangan lupa loh ya. Aku minta sekian persen. Ah, itu tidak boleh, Pak. Hal-hal yang seperti itu. Nanti tanya sama Bab Ustadz yang ngajari muamalah di sini ya, insyaallah. Saya bicara nilainya saja. Satu lagi, Bapak. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Bapak Ustadz. Begini Pak Ustadz, saat ini kan kita itu sedang gencar-gencarnya. Seandainya apa? Halo? Gini, hari-hari ini kita itu bukan menerima, ada himbauan dari MUI khususnya mengenai barang-barang yang pro plus Israel, itu harus kita boikot. Pro apa? Pro Israel, pro Yahudi, ya, pro Yahudi. Ya, itu bagaimana statusnya? Apakah kita memang harus? Sudah nyambung saya, Pak, pertanyaannya, Pak. Sebenarnya ini kan bentuk kepedulian kita, Pak. Kita ini bermuamalah dengan Yahudi, bermuamalah dengan Nasrani, bermuamalah dengan Majusi. Selama itu muamalah yang syar'i, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, Pak. Hakikatnya, hukum asalnya begitu. Tapi karena kita tahu sekarang Yahudi lagi ganyang saudara kita di mana? Di Al-Aqsa, di Gaza, Pak. Membunuh terang-terangan, membantai terang-terangan. Sekarang jumlahnya sudah 38.000 manusia dibantai begitu saja. Bahkan tidak hanya Yahudi, Pak, termasuk juga Eropa, termasuk juga Amerika. Ya kita kenapa sih membeli barang mereka? Karena sebagian hasilnya katanya Pak nanti disumbangkan untuk kemudian membeli senjata kepada kepada orang-orang Yahudi untuk membantai saudara kita. Kita tahu begitu, lebih baik kita beli Pak barang-barang yang lainnya Pak. Sekaligus kita belilah, pastikan bahwa duit kita jatuh kepada saudara kita sesama muslim. Sekaligus kita membantu mereka daripada kita berikan kepada orang di luar kita. Dan itu secara umum Pak. Apalagi tahu itu produknya Yahudi, Zionis Pak, atas nama negara Israel, dan sampean beli, dosa sampean. Ini korma Pak, korma saja sekarang. Ada korma produk Yahudi Pak, dari Tel Aviv Pak, dari Israel. Ada korma dari Palestina. Ini sekarang pinter Pak. Tapi kita sudah tahu mereknya, kalau merek ini adalah mereknya Yahudi, cuma di kamuflase seakan-akan made in Palestina, padahal made in Israel jemaah sekalian. Kalau tahu jangan beli Pak. Masih ada korma Saudi ya, masih ada korma dari Yaman, masih ada korma dari Mesir, masih ada korma dari Aljazair Pak, masih ada korma dari Tunis, masih banyak jemaah sekalian. Kenapa kita beli yang seperti itu? Kira-kira begitu logikanya jemaah sekalian. Sampai kita demikian ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf semuanya, saya mau keluar kota ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.